Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya, Tini Kaibudin. Hari ini kita akan membicarakan tentang isomer hidrokarbon. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan kalian dapat menentukan isomer struktur maupun isomer geometri pada hidrokarbon. Oke. Baik, perhatikan rumus struktur berikut. Ini keduanya adalah alkana, di mana jumlah atom C-nya untuk N butana 1, 2, 3, 4. 4 ya, hidrogennya 10. Untuk 2 metil propana 1, 2, 3, 4 C, hidrogennya juga 10. Nah, keduanya ini memiliki rumus molekul yang sama. Tetapi mereka berdua ini berbeda secara struktur. Berarti kalau strukturnya beda, namanya beda, berarti senyawanya berbeda. Nah, kita akan mengenal ada suatu istilah yaitu isomer. Isomer itu adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Oke. Nah, pada hidrokarbon, isomer dibedakan menjadi yang pertama isomer struktur dan yang kedua adalah isomer geometri. Selanjutnya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah isomer struktur. Isomer struktur ini dibedakan menjadi isomer rangka atau kadang dikenal isomer kerangka, itu ya. Selanjutnya ada isomer posisi dan yang ketiga ada isomer gugus fungsi. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah isomer kerangka. Isomer kerangka adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi kerangka yang berbeda. Nah, isomer kerangka ini terdapat pada alkana, alkena, maupun pada alkuna. Mari kita perhatikan contoh yang ada. Nah, ini adalah butana ya. Nah, contoh butana di sini C4H10. Ini lurus C-nya, rantai C-nya terdiri dari 4, namanya normal butana. Nah, kalau yang struktur yang kedua, ini rantai induk atau rantai utamanya C-nya hanya 3, berarti propana ya. Ada cabang pada atom C nomor 2, cabang metil. Berarti namanya ini 2 metil propana. Nah, ini contoh isomer kerangka pada alkana. Pada pentena, kalau kita lihat di sini ada contoh bahwa untuk pentena C5H10, kita perhatikan ada 3 rumus struktur yang ada, yaitu untuk yang pertama 1 pentena, karena ada ikatan rangka pada atom C nomor 1 ya. Nah, selanjutnya yang kedua, ini ikatan rangkap tetap berada pada atom C nomor 1, tetapi rantai utamanya itu hanya 4C, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada cabang pada atom C yang ketiga, maka namanya ini 3 metil 1 butena. Kan? Nah, kalau kita perhatikan struktur yang ketiga, ini berbeda lagi dengan struktur yang berada pada yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga itu cabangnya terletak pada atom C nomor 2. Kan namanya adalah 2 metil 1 butena. Perhatikan bahwa posisi ikatan rangkapnya tidak berubah, ya. Yang berbeda adalah rantai karbonnya atau kerangkanya. Oke.
Nah, itu yang disebut dengan isomer kerangka pada alkena. Kalau pada alkuna prinsipnya sama seperti pada alkena ya, bahwa ikatan rangkapnya masih tetap berada pada posisi yang sama. Misalnya di sini 1 pentuna dan 3 metil 1 butuna. Keduanya ini memiliki rumus struktur yang berbeda, padahal rumus molekulnya sama, yaitu C5H8. Itu yang disebut dengan isomer kerangka. Kerangkanya yang berbeda. Posisi atom karbonnya, rantai karbonnya yang berbeda. Oke? Baik, mari kita lihat isomer selanjutnya, yaitu isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi gugus fungsi yang berbeda. Nah, ini disebut dengan isomer posisi. Nah, isomer posisi ini terdapat pada alkena dan alkuna. Kalau kita membicarakan tentang gugus fungsi, ini adalah alkena, ini adalah alkuna, gugus fungsinya adalah ikatan rangkapnya. Perhatikanlah bahwa ini kalau rantai karbonnya sama-sama atom C-nya ada 4. Tetapi pada posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, ini contoh pada butena. Salah satu contoh alkena ya. Nah, sama rumus strukturnya C4H8, rumus molekulnya C4H8, tetapi strukturnya ini yang berbeda adalah posisi ikatan rangkapnya. Nah, ini berarti adalah kita sebut isomer posisi. Posisi gugus fungsi. Dalam hal ini gugus fungsinya adalah ikatan rangkap berbeda. Selanjutnya bisa diperhatikan untuk alkuna ini ya, sama prinsipnya bahwa rantai C-nya sama, yang membedakan adalah posisi gugus fungsinya. Yang satu ikatan rangkap 3-nya terletak pada atom C nomor 1, yang berikutnya adalah ikatan rangkap terletak pada atom C nomor 2. Nah, ini disebut dengan isomer posisi. Ingat bahwa isomer posisi itu posisi gugus fungsi yang diperhatikan. Jadi jangan diperhatikan rantainya, yang diperhatikan adalah posisi gugus fungsi. Kalau di hidrokarbon itu berarti posisi ikatan rangkap 2 dan posisi rangkap 3-nya di mana. Kalau berbeda seperti ini, maka itu termasuk isomer posisi. Baik, selanjutnya kita lihat isomer yang ketiga, yaitu isomer gugus fungsi. Nah, isomer gugus fungsi ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah gugus fungsi ya untuk hidrokarbon. Kalau di kimia organik itu kita akan mengenal banyak sekali gugus fungsi. Tapi karena ini kita khusus membicarakan tentang hidrokarbon, maka yang dimaksud di sini adalah misalnya di sini C3H4. C3H4 kalau kita lihat rumusnya ini, maka kita akan berpikir dia adalah alkuna ya. Karena alkuna memiliki rumus umum CnH2n kurang 2 ya. Tetapi ternyata dengan C3H4 ini kita bisa menghasilkan atau membuat rumus struktur lain, di mana itu adalah adalah alkena, tetapi memiliki 2 ikatan rangkap 2. Kalau kita hitung keseluruhannya, C-nya 3, H-nya juga 4. Ya? Nah, maka keduanya ini adalah isomer gugus fungsi namanya. Nah, untuk hidrokarbon, kita hanya mengenal ada alkuna dan alkena yang ada tambahan 1 berarti. Bukan hanya 1 ikatan rangkap 2, tetapi ada 2. Nah, ini namanya 1,2, 1,
propadiena. Kita tahu di itu adalah berarti ada 2, ena itu sendiri adalah ikatan rangkap 2, maka namanya seperti ini. Nah, ulang lagi tentang isomer gugus fungsi. Ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Kita akan mengenal isomer gugus fungsi ini sangat banyak nanti ketika kita membahas tentang materi turunan alkana. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua, isomer yang kedua yaitu isomer geometri. Isomer geometri itu apa? Isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus geometrinya berbeda atau rumus ruang. Nah, ini hanya terjadi pada alkena dan senyawa siklik. Kita akan membicarakan alkena di sini. Nah, pada alkena adanya keterbatasan perputaran atom-atom C yang terikat pada ikatan rangkap karena adanya interaksi orbital P yang membentuk ikatan P. Ini kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa orbital P ini yang satu elektron di sini, ini satu elektron di sini akan berinteraksi membentuk ikatan P. Nah, pembentukan ikatan P ini menyebabkan C ini sulit untuk berputar atau bergerak. Jadi pergerakan dari struktur alkena ini terbatas. Nah, ini menyebabkan sehingga posisi substituen yang ada di antara atom C rangkap ini, posisi yang berbeda memberikan ruang yang berbeda atau geometri yang berbeda. Nah, pada alkena itu terdapat 2 isomer geometri, yaitu pada isomer cis-trans dan isomer EZ. Nah, cis-trans seperti ini, yang disebut dengan isomer geometri cis-trans, seperti ini. Cis itu berarti substituen yang sama berada pada sisi yang sama. Trans itu berarti substituen yang sama berada pada posisi berseberangan, seperti ini. Oke, prinsip yang sama seperti isomer EZ juga, tetapi khusus untuk isomer EZ ini kita tidak bicarakan di sini. Nah, untuk EZ, untuk Z itu kalau posisi substituen yang sama, yang prioritas yang sama itu berada pada posisi yang sama. Kalau E itu prioritas yang sama berada pada posisi berseberangan. Baik, mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh untuk alkena di mana kalau kita lihat sepintas 2 rumus struktur ini sama. Tetapi ketika kita lihat lagi kembali secara geometri, itu ternyata ini cis karena substituen yang sama, ini adalah substituen yang sama ya, CH3, dan HH berada pada posisi yang sama. Maka itu disebut dengan isomer cis. Yang berada pada posisi yang berseberangan itu dikenal dengan isomer trans. Ini CH3, ini CH3 ya, berada pada posisi yang berseberangan. Kemudian H juga berada pada posisi yang berseberangan. Kalau kita hitung, memberikan nama kan namanya ini 1, 2, 3, 4 butena. Kemudian ada ikatan rangkap pada atom C nomor 2. Sama ya, 2 butena. Tetapi yang ini adalah cis 2 butena. Sedangkan pada rumus struktur yang di kanan adalah trans 2 butena. Jadi tergantung pada posisi substituennya ada di seberang atau satu posisi ya, substituen yang sama. Baik, untuk bisa melatih kemampuan kalian, mari coba kita lihat latihan soal yang ada. Ini dikerjakan
Coba ya.